Selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Apa kabar Anda pagi ini? Senang bertemu Anda kembali. Saya Ulia. Dan saya Hanifah. Dalam program Apa kabar pemasyarakatan? Sahabat pemasyarakatan, sudah kami rangkum berita-berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, baik Lapas, Rutan, Bapas, dan juga Rukbasan. Nah, sahabat pemasyarakatan, untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami di Apa kabar pemasyarakatan? Sahabat pemasyarakatan, berita pertama kita awali dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang baru saja menggelar pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan. Jadi dalam membawakan sebuah berita tidak cukup hanya dengan komunikasi yang baik saja, akan tetapi juga memiliki kemampuan analisa yang baik, mental yang kuat, dan penampilan yang mendukung. Pemasyarakatan terus ciptakan agen-agen informasi dan publikasi. Kali ini berfokus pada pelatihan pembawa berita atau host yang diikuti 38 peserta dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan perwakilan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Tangerang, dan juga Banten. Kegiatan berlangsung tanggal 7 sampai dengan 8 Desember 2020 di Hotel Orchard, Jakarta. Tujuannya agar peserta mampu menjadi agen informasi dan publikasi pemasyarakatan, khususnya sebagai penyampai berita kepada masyarakat. Acara juga diisi oleh 3 narasumber, yaitu Caca Anissa dari presenter TV One, Rifana Pratiwi, presenter dari CNN Indonesia, dan Bane Rajamanalu, CEO dari Magna Indonesia. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, pelatihan ini amat sangat menarik ya. Maksudnya lebih seru dan itu menambah wawasan juga buat kita. Dan itu salah satu bekal untuk aku buat nanti ke depannya mengembangkan dan memberitahu kepada masyarakat bahwa salah satunya tuh di Lapas Pemuda Tangerang itu ada kampus kehidupan. Jadi masyarakat pun bisa tahu di dalam anak-anak narapidana itu apa aja sih kegiatannya. Jadi dia juga lebih positif nanti pada saat dia keluar dari lapas, dia bisa diterima di masyarakat. Masuk ke berita kedua nih, Lapas Muara Teweh memberikan sertifikat kepada warga binaan yang mengikuti pelatihan pembinaan kemandirian las listrik. Untuk tahu berita selengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tepat 15 hari melaksanakan kegiatan pelatihan pembinaan kemandirian las listrik, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Teweh secara resmi menutup dan memberikan sertifikat pelatihan secara simbolis kepada warga binaannya. Bertempat di Aula Serbaguna Lapas Muara Teweh, kegiatan pelatihan las listrik ini diikuti oleh 20 orang warga binaan laki-laki dengan lama pelaksanaan selama 15 hari kerja dan terdiri dari teori dan juga praktik yang dilatih oleh instruktur berkompeten yang disediakan oleh CV Ishak Mandiri. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Teweh juga mengungkapkan bahwa di tahun 2020 ini Lapas Muara Teweh telah menyelenggarakan pelatihan pembinaan kemandirian bersertifikat sebanyak 4 kali. Melalui pelatihan seperti ini diharapkan para warga binaan pemasyarakatan Lapas Muara Teweh dapat mengembangkan keterampilannya dan mampu mendorong mereka untuk menjadi seorang entrepreneur serta dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Lanjut ke berita ketiga, dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lapas atau rutan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengadakan tes swab secara serentak di lapas dan rutan se-Jabodetabek. Salah satunya Lapas Perempuan Jakarta bekerja sama dengan PT Profita dalam melaksanakan swab test yang diikuti oleh 101 pegawai dan 473 warga binaan. Lapas Perempuan Jakarta lakukan swab test kepada seluruh petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Meningkatnya kasus positif COVID-19 menjadi perhatian penuh Menteri Hukum dan HAM khususnya pada unit pemasyarakatan. Pasalnya, lapas dan rutan menjadi lokasi yang sangat rentan dalam penyebaran virus tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya penularan, Kementerian Hukum dan HAM menggelar swab test secara serentak di seluruh lapas dan rutan se-Jabodetabek. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Jakarta turut mengikuti kegiatan tersebut, diikuti oleh 101 pegawai dan 473 warga binaan.
Swab test ini juga bekerja sama dengan PT Profita sebagai salah satu vendor yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Perempuan Jakarta ini dilakukan selama 2 hari. Di hari pertama, sebanyak 96 pegawai dan 170 warga binaan dilakukan pemeriksaan, dan sisanya akan dilakukan esok hari. Dengan diadakannya swab test secara massal ini, diharapkan dapat mampu mendeteksi secara cepat penularan COVID-19. Oke, sahabat pemasyarakatan, berita selanjutnya kita terbang dulu nih ke Lapas Palangkaraya. Di Lapas Palangkaraya baru saja melaksanakan tes HIV/AIDS dan sifilis bagi warga binaan. Ya, benar sekali, Fah. Sebanyak 50 warga binaan menjalani tes atau screening HIV/AIDS dan sifilis. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Peringati Hari AIDS Sedunia, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah lakukan tes HIV/AIDS dan PIMS di Lapas Palangkaraya. Sebanyak 50 warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Palangkaraya menjalani tes atau screening HIV/AIDS dan PIMS oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada Selasa 1 Desember 2020. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian menyambut Hari AIDS Sedunia tahun 2020. Screening ini bertujuan untuk mendeteksi dini apabila ada warga binaan pemasyarakatan yang terkena HIV dapat diedukasi dan melakukan pengobatan, sekaligus juga untuk mencegah penularan ke warga binaan yang lainnya. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dari semua pihak, terutama warga binaan pemasyarakatan tentang wabah HIV/AIDS dan juga PIMS, serta akibat dari penyakit tersebut, sehingga pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dapat dilakukan lebih maksimal. Lanjut ke berita kelima nih, Fah. Kali ini datang dari Jawa Timur. Ya, betul sekali, Sekjen Kemenkumham resmikan aplikasi pengelolaan sarana asimilasi dan edukasi Lapas Malang. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini, diharapkan mempermudah pengembangan dan monitoring sarana asimilasi dan edukasi ke depan, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan juga wisata. Malang, Jumat 4 Desember 2020. Demi mengoptimalkan pengembangan dan peran sarana asimilasi dan edukasi SAE Elsima yang berada di Ngajum, Malang, Kalapas Kelas 1 Malang, Anak Agung Gede Krisna telah menyiapkan aplikasi pengelolaan SAE Elsima. Dalam kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bambang Rantam Sariwanto. Inovasi serta kerja keras Kalapas dan jajaran Lapas Kelas 1 Malang mendapatkan apresiasi langsung oleh Sekretaris Jenderal. Ia menyampaikan bahwa Lapas Kelas 1 Malang bisa menjadi role model untuk unit pelaksana lainnya. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini, juga diharapkan mempermudah pengembangan SAE ke depannya, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan juga wisata. Dari Malang, kita beralih dulu nih, ke kantor wilayah Kemenkumham DIY. Ya, benar sekali, Fah. Kantor wilayah Kemenkumham DIY telah meluncurkan aplikasi Simonas. Aplikasi Simonas dirancang dalam rangka memberikan pedoman bagi setiap pihak yang melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Output dari aplikasi Simonas adalah meningkatnya kualitas pembimbingan bagi warga binaan sehingga reintegrasi sosial dapat berjalan dengan optimal melalui aplikasi Simonas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan dan mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Narapidana Asimilasi dan Integrasi atau Simonas pada Senin 30 November 2020. Simonas sendiri bertujuan memberikan pedoman bagi setiap pihak yang melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Meningkatnya kualitas pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga reintegrasi sosial dapat berjalan dengan optimal merupakan harapan utama diwujudkannya aplikasi Simonas. Inisiator aplikasi Simonas, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang merupakan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta, menyampaikan realita yang terjadi saat ini,
yang masih kerap ditemukan warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa reintegrasi, namun kondisinya belum memperoleh penerimaan dari masyarakat. Simbonas adalah solusi yang jitu akan permasalahan narapidana yang tidak diterima masyarakat. Monitoring dalam program pembimbingan dikemas secara digital agar lebih efektif dalam implementasinya. Sahabat pemasyarakatan, di berita terakhir minggu ini, kita tutup dari Lapas Narkotika Jayapura. Jadi pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin, petugas Lapas Narkotika Jayapura baru saja menggagalkan upaya penyelundupan satu jenis paket yang diduga ganja seberat 75 gram. Selain satu jenis paket yang diduga ganja, petugas juga menemukan 3 jenis minuman keras yang dibungkus dalam botol. Sahabat pemasyarakatan, mari kita lihat berita selengkapnya. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura kembali menggagalkan upaya penyelundupan satu jenis paket yang diduga narkotika. Di dalam paket tersebut berisi satu bungkus ganja seberat 75 gram yang dibungkus lakban coklat dan 3 jenis minuman keras yang dibungkus botol Fresti dan Aqua, serta berhasil mengamankan satu buah tang besi warna merah melalui lemparan ke area tembok belakang utara lapas pada Rabu 9 Desember 2020. Kejadian diawali saat petugas pos Menara Bandung mendengar adanya pergerakan yang tak dikenal pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian timur. Setelah dilakukan pengecekan pada pukul 00.30 waktu Indonesia bagian timur, petugas pos mendengar suara keras dari benda asing yang jatuh mengenai atap kamar mandi dan menemukan sebuah barang asing yang dibungkus dengan kain warna hitam yang diduga hasil lemparan. Dan berikutnya pada hari Kamis 10 Desember 2020 pukul 16.55 waktu Indonesia bagian timur, Kepala Subseksi Keamanan Irianto Malong menyerahkan barang bukti hasil lemparan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura untuk dilakukan penyelidikan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura, Samaludin, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap stabilitas keamanan, khususnya terhadap peredaran narkoba di area lapas, serta berkomitmen untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita juga akan menyaksikan penampilan band dari Lapas Permisan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Ingin segera aku kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga Tuhan berikan jalan kemudahan dalam segalanya. Dengan situasi seperti ini, hanya bisa sabar dan menunggu. Saat rasa rinduku datang, hanya bisa sejenak termenung. Aku di sini tidak selamanya. Ku di sini sebagai sipir penjara.
akan selalu setia. Pulau Nusa Kambangan Indonesia terkenal di mancanegara. Pulau dengan banyak penjara, banyak orang ada di dalamnya. Sebagai sipir penjara, sifatnya hanya sementara, dan aku akan selalu setia. Aku di sini tidak selamanya. Aku di sini sebagai sipir penjara, sifatnya hanya sementara, dan aku akan selalu setia. Setia, setia, setia. Aku di sini sebagai sipir penjara, sifatnya hanya sementara, dan aku akan selalu setia.